Hola chicos, welcome to my vlog. Di vlog kali ini, aku bakal sharing tentang perjalanan belajarku selama kelas 11 yang penuh naik turun dan sangat membosankan sampai bikin aku hampir menyerah. Tapi, ya namanya perjalanan selalu ada pelajaran di balik semuanya. Jadi gini, awal kelas 11 aku pikir bakal biasa-biasa saja. Seperti kelas 10, ternyata realitanya jauh lebih berat. Awalnya aku merasa masih bisa mengatasi semuanya, tapi perlahan-lahan tugas dan deadline mulai menumpuk seperti gunung yang tidak ada ujungnya. Jujur saja, seringkali aku malah milih menunda pekerjaan. Awalnya cuma bilang ya sudah 5 menit scroll TikTok dan YouTube buat refreshing, tapi 5 menit itu berubah jadi 1 jam, lalu 2 jam, terus tiba-tiba sudah malam. Tugas masih ngumpul, tidak ada yang selesai, dan aku pun Ini makin mungkin pusing. Momen yang paling penting buat aku saat aku memutuskan, oke, aku mulai sekarang akan berubah. Aku mulai cari tahu, belajar dari berbagai sumber tentang teknik belajar yang bisa bikin lebih produktif. Di titik itu, aku sadar yang aku butuhkan bukan sekadar mencoba lebih banyak metode, tapi cara yang lebih efektif buat mengatur semuanya. Aku mulai fokus ke apa yang benar-benar penting, dan salah satu alat yang sangat membantu adalah Eisenhower Matrix. Sekarang aku bisa lebih jelas bedain mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang bisa ditunda, atau bahkan tidak perlu dikerjakan sama sekali. Dan yang membantu menjalani sistem ini adalah aplikasi seperti Todoist dan Trello. Dan yang membantu menjalani sistem ini adalah aplikasi seperti Todoist dan Trello. Todoist bikin aku bisa melacak tugas-tugas harian, sementara Trello lebih ke visualisasi proyek yang lebih besar. Jadi, aku bisa lihat gambaran besar tanpa merasa kewalahan sama detail-detail kecil. Lalu ada Feynman Technique. Teknik ini melatih kita buat menjelaskan konsep yang susah dengan bahasa yang sederhana. Caranya, dengan berpura-pura sedang menjelaskan ke orang lain. Kalau kita menjelaskan sesuatu dengan sederhana, itu tandanya kita sudah benar-benar paham. Terakhir, ada spaced repetition. Intinya, teknik ini mengulang informasi dengan jeda waktu tertentu. Misalnya, aku bakal review materi di hari pertama, terus diulang lagi setelah 3 hari, lalu 7 hari, dan seterusnya. Dengan cara ini, otakku tidak terlalu capek, tapi ingatannya jadi lebih kuat. Tapi ya, belajar itu bukan segalanya. Kita tidak bisa terus-terusan tenggelam dalam buku atau tugas tanpa mengasih diri kita sendiri waktu buat bersantai. Aku selalu menyempatkan waktu buat hal-hal yang aku cintai dan yang bikin aku benar-benar senang. Salah satunya adalah membaca novel favoritku yang berjudul Hans, si anak Belanda yang sangat baik hati, karya Kak Risa Saraswati. Ada sesuatu yang sangat menenangkan saat bisa tenggelam dalam dunia yang berbeda, bertemu karakter-karakter yang terasa begitu hidup, dan melupakan sejenak segala urusan dunia nyata. Momen ini seperti hadiah kecil buat diri sendiri setelah melalui hari yang mungkin penuh dengan aktivitas, tantangan, atau bahkan hal-hal yang bikin stres. Membaca cerita di novel ini membuatku bisa melepaskan ketegangan dan mengisi ulang energi. Setiap kata di halaman-halaman ini memberikan rasa tenang dan membawa aku ke dalam petualangan yang berbeda setiapnya. Kadang sambil baca,
Aku suka membayangkan diriku jadi salah satu tokoh di cerita ini, berinteraksi dengan dunia yang begitu berbeda dari kenyataan. Itu semacam pelarian yang indah, tapi juga cara untuk menjaga keseimbangan dalam hidupku. Melalui novel ini, aku belajar banyak tentang kehidupan dari perspektif yang berbeda, dan kadang itu membuat aku melihat masalahku sendiri dari sudut pandang yang baru. Jadi, sebelum akhirnya beranjak dari sofa, aku merasa lebih tenang, lebih damai, dan siap untuk menghadapi hari baru esoknya. Satu hal yang paling menyenangkan menurutku adalah menggambar. Buatku, menggambar itu sudah lebih dari sekadar hobi, rasanya seperti meditasi yang bikin tenang. Setiap kali pensil mulai menari di atas kertas, aku merasa bebas. Setiap goresan, setiap warna yang aku pilih, semua itu seperti membawa aku keluar dari rutinitas yang penuh tekanan. Beneran, di tengah-tengah semua kesibukan dan deadline, menggambar jadi pelarian yang kasih aku ruang buat bernapas, buat melepas segala beban di kepala. Di akhir hari, aku selalu menyempatkan waktu buat menulis jurnal. Bukan cuma buat mencatat apa yang sudah terjadi hari ini, tapi lebih ke refleksi. Menulis jurnal jadi cara buat aku mengevaluasi apa yang sudah aku capai. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan yang paling penting buat kasih ruang untuk diriku sendiri untuk jujur tentang apa yang aku rasakan. Ada sesuatu yang menenangkan saat melihat sebuah pikiran dan perasaan tertulis di atas kertas. Rasanya seperti melegakan isi kepala yang tadinya penuh dengan hal-hal yang bikin stres. Jadi, jurnal harian ini bukan cuma jadi catatan, tapi tempat buat aku merenung dan mengatur ulang pikiran. Setiap hari mungkin punya tantangan dan rintangannya sendiri, tapi aku percaya kalau keseimbangan itu kunci segalanya. Dari belajar menikmati passion sampai meluangkan waktu buat refleksi diri, semua hal ini yang bikin aku bisa terus maju tanpa merasa terbebani. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Semoga apa yang aku bagikan bisa membantu kalian yang mungkin lagi merasa terjebak atau kewalahan. Ingat, kalian tidak sendiri dan selalu ada cara buat menghadapi semuanya dengan lebih tenang.